Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Mutia Sarif dengan NIM 2248 kelas A semester 4. Baik, di sini saya akan membacakan tugas UAS 4 hadis. Baik, hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadrunal manil muflisu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang berangkat itu? Orang yang bangkrut itu. Dalam penjelasan ini, dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan pertanyaan kepada para sahabat untuk menggali pemahaman mereka. Para sahabat menjawab bahwa orang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta benda. Baik, hadis yang kedua tentang etika siswa terhadap guru. Yang kedua itu hadatsana Kutibatu benu Sayyidin, hadatsana benu Lahiyat an Amri beni Su'aib an Abi an Jaddi an Ubadatabi Somiti an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yujilla kabirona wa yarham sogirona wa yaghfir li alimina haqqo, yang artinya Imam Ahmad bin Hambal berkata, telah menceritakan kepada kami, Kutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahiyah dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan Ubadah bin Ashamid radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua di antara kami, tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami, dan tidak mengetahui hak yang berilmu di antara kami. Penjelasannya bahwa melalui hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa seorang Muslim harus mampu menempatkan dirinya dengan baik terhadap menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan memuliakan orang yang berilmu merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Hadis ketiga itu tentang kewajiban terhadap orang tua. Hadatsana Abdullah bin Muslamat an Maliki an Abdillah bin Dinar an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum qala sam'u wa ta'atu alal mar'i muslim kima
ahabba wa kariha ma lam yumar bimaksiyat fa idza umiru bimaksiyatin qala sam'a wala ta'ata. Artinya mendengarkan dan taat adalah kewajiban bagi setiap individu muslim, baik terhadap perkara yang ia sukai maupun yang ia benci, selama ia tidak mempertahankan untuk buat maksiat. Jika ia pertahankan untuk melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak pula untuk taat. Baik, penjelasannya itu kepatuhan seorang anak kepada orang tua ataupun kepatuhan masyarakat kepada pemimpin hukumnya wajib. Namun sifatnya tidak mutlak tanpa batas tolak ukur maksiat. Batasan utama ketaatan adalah hukum syariat Allah. Apabila orang tua atau pemimpin memerintahkan hal yang melanggar aturan agama, maksiat atau dosa, maka perintah tersebut harus ditolak. Baik, itu hadis keempat. Hadis terakhir, hadis perintah sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashri sinin wa farriqu bainahum fi madoji'i. Fil madoji'i artinya perintahkanlah anak-anakmu untuk mengajarkan sholat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Baik, penjelasan hadis ini merupakan metode dasar pendidikan anak dalam Islam yang membagi proses pendisiplinan menjadi 3 tahapan penting. Usia 7 tahun, orang tua mulai mengenalkan dan mengajak anak sholat dengan cara yang lembut, penuh kasih sayang dan keteladanan. Tujuannya agar sholat menjadi kebiasaan dan melekat dalam jiwa anak sebelum mereka balik usia 10 tahun. Jika anak mulai malas atau meremehkan sholat, orang tua boleh memberikan hukuman berupa pukulan yang mendidik. Baik, itu saja saya bisa sampaikan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.